Pastinya kan Ibu baik-baik ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Wika Haryanti, Ibu dari Prodi PGMI kelas 6E. Nah, di sini Ibu mau praktek mengajar kalian ya. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai mata pelajarannya pada hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, terus ada kelas atau semester, dan kemudian ada materi pokok, dan ada waktu. Nah, satu pendidikan itu adalah nama sekolahnya. Misalkan SD Negeri 9 Seluma. Nah, ke nomor 2 ada mata pelajaran. Nah, misalnya kita akan menjalankan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, selanjutnya yaitu kelas atau semester. Misalnya kita saat ini kelas 5 dan pada masa semester genap gitu kan. Nah, selanjutnya materi pokok. Nah, pada pelajaran pada hari ini kan kita akan menjelaskan Fathu Mekah. Nah, waktu yang kita gunakan yaitu 2 dikali 15 menit. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama ada kompetensi inti. Nah, biasanya di kompetensi inti yang pertama itu biasanya digunakan menerima dan menghayati ajaran agama Islam. Dan yang kedua biasanya memahami pengetahuan faktual yang berkaitan dengan cara mengamati, menanya, dengan rasa ingin tahu, dan tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah al-haq, bahkan sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk yang bagian kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator. Nah, indikator kan. Nah, misalnya kompetensi dasarnya itu memahami pengertian Fathu Mekah, dan yang kedua memahami sejarah Fathu Mekah, dan yang ketiga memahami apa perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan pengertian Fathu Mekah, menjelaskan sejarah Fathu Mekah, dan selanjutnya memahami apa isi perjanjian antara kaum Quraisy tersebut dengan kaum Muslim. Nah, sedangkan itu tujuan pembelajarannya itu supaya supaya siswanya mampu menjelaskan apa itu pengertian Fathu Mekah, menjelaskan apa pengertian sejarah Fathu Mekah pada saat masa Nabi pada saat itu, dan kemudian siswa mampu menjelaskan ketika perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Nah, selanjutnya materi pokoknya atau materi pembelajaran yang kita gunakan adalah pembebasan Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW untuk memenangkan Mekah dan Madinah pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Strategi yang saya gunakan yaitu cooperative learning, dan yang kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific, dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya ada media dan sumber belajar. Media yang saya gunakan bisa dilihat. Yang pertama ada papan tulis, ada buku 25 Nabi atau Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Nah, terus di sini ada buku PAI belajar anak SD atau madrasah ya. Dan kemudian saya ada mistar, ada pena atau pulpen, dan kemudian juga saya menggunakan spidol. Nah, sedangkan sumber belajarnya ya ini tadi, ada buku PAI dari anak SD dengan madrasah, ada buku ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah kegiatan dan pembelajaran itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pembuka, dan yang kedua itu bagian inti atau bagian isi, dan yang ketiga itu penutup. Biasanya pembagian pembuka atau pendahuluan itu menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menyapa murid, dan kemudian mengabsen murid. Nah, biasanya waktu yang digunakan yaitu 5 menit.
Dan bagian inti atau bagian isi itu kita menjelaskan, menerangkan kepada siswa agar siswa memahami pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Dan yang penutup yaitu kita mengasihkan kerja untuk siswa di rumah dan kemudian kita menilai siswa tersebut, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian ini kita menilai gimana perkembangan siswa pada saat itu. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah. Baiklah, siapa yang tahu apa itu Fathu Mekah? Belum tahu ya? Ya langsung saja ya, Ibu jelaskan, nanti Ibu kasih pertanyaan dan kalian menjawab ya. Nah, ya, langsung saja. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah peristiwa di mana akhirnya Nabi Muhammad beserta sahabatnya berhasil menguasai Mekah. Nah, dan menghancurkan berhala di sekitarnya sehingga Ka'bah kembali suci pada saat itu. Nah, peristiwa ini bermula dari perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi. Nah, isi dari perjanjian itu adalah satu, gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang kedua, orang Islam dibenarkan menguasai Mekah pada tahun berikutnya dan tinggal di sana selama 3 hari. Nah, kemudian hanya membawa 9 senjata. Dan nomor 3, bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Dan yang keempat, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam harus dikembalikan ke Mekah. Dan yang kelima, orang Islam yang lari ke Mekah tidak kembali ke Madinah. Dan selanjutnya yang keenam, kedua belah pihak boleh membangun kerjasama yang baik, asalkan tidak membantu pada saat perperangan. Nah, itu perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin atau muslim. Nah, ada 6. Ingat ya anak-anak, nanti Ibu tanya. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy datang ke Mekah dengan segala upaya menurun sebuah strategi, yaitu mengikat kaum muslimin dalam suatu perjanjian. Terjadilah perjanjian yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, ketakutan kaum kafir Quraisy pun wajar muncul setelah Nabi Muhammad dan beberapa ratus sahabat hijrah dari Mekah menuju Yastrab atau Madinah. Nah, Yastrab itu artinya Madinah ya anak-anak. Jadi nanti kalau Ibu tanya harus bisa. Antara kaum muslimin dan kaum Quraisy hampir selalu mengalami perperangan yang tidak terelakkan. Nah, dalam perperangan selama 20 hari, 10.000 pasukan Quraisy, sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu 3.000 umat Islam terhadap Madinah pada tahun 627 Masehi. Pada saat itu umat Islam pun berhasil mempertahankan Madinah. Nah, Fathu Mekah ini melibatkan 10 Ramadan 8 Masehi. Nabi Muhammad SAW berserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kota Madinah diwakilnya kepada Abu Rum Al-Ghifari. Nah, ketika sampai di suatu Zuh tua, Nabi Muhammad membagi pasukannya yang terdiri dari 4 bagian yang masuki Mekah dari bagian bawah. Yang pertama adalah Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Nah, yang kedua, Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari bukit Qa'dah dan menegakkan bendera di Al-Hajjun. Nah,
Itu yang anak-anak harus bisa. Nah, nomor 3 yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Nah, yang keempat ini kalau cerita dulu ya, itu adalah tambahan. Nah, nomor 4 ini biasanya itu namanya Said bin Ubaidah memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari sebelah barat. Nah, dari aljun tersebut, Nabi Muhammad pun memasuki Masjid Al-Haram dengan dikelilingi kaum muhajirin, dan Muhammad memulai menghancurkan, dan Nabi Muhammad pun setelah dikelilingi kaum muhajirin dan ashar. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad pun mulai menghancurkan berhala dan membersihkan Ka'bah. Nah, selesailah pembebasan Mekah. Nah, artinya Fathu Mekah itu adalah pembebasan Mekah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad pun menyerang kaum Quraisy agar pada saat itu kota Mekah menjadi milik umat Islam dan kembali suci. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa itu Fathu Mekah? Siapa yang bisa? Iya, pintar sekali ya Alda. Fathu Mekah itu artinya kebebasan Mekah. Kedua, ada berapa bagian Nabi Muhammad membagi pasukannya agar bisa memusnahkan kaum Quraisy? Siapa yang tahu? Iya, 4 kan tambah 1 lagi tadi. Jadi ada 4 bagian pasukan. Nah, di sini kan kalian sudah bisa. Nah, nanti ibu kasih soal ya. Catat soalnya anak-anak. Siapa nama-nama yang dibagi oleh Nabi Muhammad untuk menghancurkan kaum Quraisy, yaitu menghancurkan berhala? Soal nomor 2. Pada tahun berapakah peristiwa perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum Muslim? Nah, mungkin cuma itu saja ya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri, bisa bekerja per kelompok. Ya. Nah, cuma itu saja lah ya pada hari ini pelajaran kita. Ya, coba anak-anak pimpin doanya dulu sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.